Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aina ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memaknai Ramadan dalam rangka pertemuan kita hari ini adalah meningkatkan spiritualitas untuk kehidupan profesional. Bahwa Ramadan itu adalah bagian dari pembelajaran. Memaknai Ramadan juga bisa kita ambil hikmah setelah pandemi kemarin. Ada orang yang berada pada zona ketakutan, kemudian zona belajar, dan juga zona bertumbuh. Alhamdulillah, BPKH dan Bank Muamalat melampaui pandemi dengan sangat baik, bahkan makin erat hubungannya. Persaudaraan dan keberkahan muncul dari gabungnya BPKH dan Muamalat. Namun yang perlu dipahami adalah perlunya kita memaknai syukurnya BPKH dan Muamalat dalam hal bergabung. Kadang-kadang dalam berekspektasi seperti dalam hal kita berpuasa, sepanjang hari kita itu membayangkan atau melamunkan akan banyaknya hidangan gitu ya. Kita kumpulkan semua hidangan dan faktanya ketika maghrib tidak semua bisa kita makan. Jadi dunia itu ibarat hidangan jelang berbuka puasa. Semua jenis menu dikumpulkan, namun saat tiba maghrib yang dimakan hanya sedikit. Kalaupun yang dimakan banyak, itu dampaknya kita jadi lemas, jadi malas, dan makan kufur dan mendengkur selama malam-malam itu. Jadi kalau bisa kita semua memaknai Ramadan ini sebagai bagian dari kehidupan yang lebih baik lagi, sebagai metamorfose dari manusia yang menjadi lebih sempurna lagi. Terkaitan dengan bergabungnya Muamalat dengan BPKH juga dapat dimaknai sebagai persahabatan dua manusia yang diabadikan, yakni sahabatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sesungguhnya kata hadis Rasulullah SAW, orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan harta, nyawa, dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengambil seorang kekasih dalam riwayat lain ya, selain Tuhanku, selain Robku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan ini adalah wujud perumpamaan atau ucapan Rasulullah yang sangat dalam. Begitu juga antara Muamalat dengan BPKH. Jadi Muamalat dan BPKH itu adalah sebuah atau sepasang kekasih yang sedang membangun jalinan persaudaraan. Kalau dulu Rasulullah hijrah, itu yang diutamakan adalah masjid. Di lantai 20 kita punya masjid untuk saling sholat berjamaah, saling nasihat menasihati, saling menyambungkan silaturahim. Kemudian yang kedua adalah saling mempersaudarakan di antara kita semua, di antara karyawan, di antara personel dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah memadukan akad dalam piagam Madinah. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Persaudaraan-persaudaraan itu diantaranya adalah ada Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, ada Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, ada Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'az bin Jabal, dan ada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Dua pasang yang terakhir ini ada dialog yang sangat luar biasa. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saudaranya yang baru ditemui hari itu, "Wahai saudaraku, aku adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Maka pilihlah oleh kamu seluruh atau separuh hartaku dan maka ambillah. Aku juga mempunyai 2 orang istri. Lihatlah siapa di antara mereka berdua yang engkau sukai dan jadikanlah ia istrimu dan nikahkanlah. Karena aku akan menceraikan siapapun yang kamu pilih." Abdurrahman dengan tawadhu menjawab, "Semoga Allah memberkahimu, memberkati hartamu dan juga memberkahi keluargamu. Saya hanya butuh satu bantuan, yakni tunjukkan kepadaku arah pasar, supaya aku bisa bermuamalah, supaya aku bisa berbisnis." Nah inilah yang dilakukan antara BPKH dengan Muamalat ya. Masing-masing harus menunjukkan di mana pasar kita, di mana keunggulan kita. Dan memang orang-orang yang berhijrah, waladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waladina awaw wa nasara ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sungguhnya ketika kita semua sudah beriman secara baik, secara benar, maka bagi mereka itu ampunan dan rezeki yang sangat-sangat melimpah.
Dari sinilah berarti kita harus bersyukur bahwa adanya BPKH dan muamalat untuk menguatkan populasi muslim dunia terbesar di negara ini itu menjadi manusia yang mabrur, manusia yang bersyukur. Karena manusia yang bersyukur itu diwarisi oleh para nabi kita. Nabi Nuh itu orang yang bersyukur. Jadi dalam surat Al-Isra dikatakan, yaitu anak cucu dari orang-orang kami yang bahwa bersama-sama Nuh itu mereka merupakan hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim di surat An-Nahl juga mengatakan, kami adalah orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Nabi Ibrahim adalah orang atau manusia yang tidak pernah makan kecuali ditemani oleh makhluk Allah yang lain. Dia akan mencari manusia lain, sahabatnya kah, keluarganya kah, atau bahkan makhluk lain yang Allah pilihkan untuknya, misalkan hewan dan lain-lain, untuk makan menikmati hidangan bersama dengan Nabi Ibrahim. Tidak pernah satu masa Nabi Ibrahim makan menikmati makanannya sendirian. Begitu juga visi syukur dari Raja Sulaiman yang diajarkan dalam Quran di surat An-Naml 19, dan kemudian ada doa yang kembar dari doa Sulaiman ini dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quran dalam surat yang lain, Al-Ahqaf 15, Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an ala waliday wa an amalan solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadakas solihin, dan masukkanlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu menjadi hamba-hamba yang soleh. Begitu juga ketika manusia masuk kepada siklus usia 40 tahun, usia kedewasaan, ya, BPKH dan muamalat adalah entitas yang sudah masuk kepada era maturity, seharusnya meminta petunjuk kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada generasi selanjutnya. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau secara sungguh-sungguh, sehingga aku termasuk orang-orang yang berserah sebagai seorang muslim. Nah, inilah salah satu langkah syukur dari dua entitas yang menjadi tumpuan umat sebagai lembaga yang memperbanyak manusia yang mabrur, memperbanyak manusia yang bersyukur, dan kemudian mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh para nabi. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, afala akunu abdan syakuro, ketika beliau senantiasa sujud, bangun malam, kakinya bengkak untuk bersyukur kepada Robnya. Keseimbangan inilah bagi insan BPKH dan insan muamalat yang harus dihidupkan. Jadi bangun malam, kemudian beribadah dan bekerja keras di siang hari, mencari nafkah dan mencari kebaikan, menjadikan pahala-pahala bagi amal, bagi bekal kita semua nanti di akhirat kelak. Sehingga coba kita bayangkan, suatu saat nanti Rasulullah itu tiba menghampiri kita dan akan bertanya beliau itu kepada kita semua, wahai fulan yang ada di bank muamalat atau di BPKH, apakah Anda sudah menjawab misteri tentang betapa banyak populasi muslim terbesar itu ada di negara Indonesia ini, ada di lingkungan negara kita? Kalau kita bisa menjawabnya, ya Rasulullah, kami bersyukur, kami menambah jamaah yang mabrur, dan kami ingin menjadi jamaah yang diberikan syafaat. Jadi jawaban kita atas limpahan rahmat banyaknya muslim di negara kita ini, kita jawab dengan jawaban yang bijak, di mana BPKH dan muamalat sama-sama membentuk karakter insan yang bersyukur, memperbanyak haji yang mabrur, dan juga akhirnya kita semua termasuk bangsa yang terbesar dan juga menjadi bangsa yang menjadi contoh bagi teladan bagi umat muslim sedunia yang lain. Demikian dari saya sebagai sharing session kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.